Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gloris Patricia, yang akan membawakan podcast Warang Alam, wadah inspirasi tentang lingkungan alam, yang bakal ngomongin seputar tentang isu-isu lingkungan dan juga tips-tips tentang cara menjaga lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, di podcast kali ini tentunya agak mirip ya sama podcast yang ada tahun lalu. Buat kalian yang belum dengar, bisa banget dengerin, ada di YouTube-nya Kompas OAS. Nah, kalau kali ini kita bakal sedikit mirip-mirip nih. Kita bakal ngundang beberapa speaker-speaker menarik yang akan menjelaskan tentang isu-isu lingkungan. Terus ada apa aja sih masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini di lingkungan kita, dan juga pasti tips-tips menarik yang bisa teman-teman lakuin di rumah aja. Nah, oke nih, kita mungkin langsung aja ya ke episode pertama kita kali ini. Yang mungkin episode sekarang itu karena masih baru ya, kita masih bakal berdiskusi dengan teman-teman kita yang dari divisi Environmental Studies. Nah, kali ini saya sudah mendatangkan kepala divisi kita, yaitu Alvina, yang bakal ngejelasin tentang belakangan ini kan baru-baru aja terjadi banjir ya. Nah, menarik banget karena banjir ini di episode pertama ini kita bakal lebih santai nih, kita bakal lebih kayak bincang-bincang aja sama narasumber pertama kita ini. Dia merupakan kepala divisi dari Environmental Studies di Kompas OA dan ES. Selamat datang Alvina. Hai Kak Alvina. Halo Kak Petris. Waduh, apa kabar nih Kak? Baik-baik nggak? Baik dong. Kak Waduh, Petris boleh. juga kan? Aduh, baik banget dong. Oke deh, bisa kali ya Kak Alvina perkenalkan diri dulu. Oke, jadi nama aku Alvina Ventiani, di Kompas aku sebagai Kepala Divisi ES. Tuh. Waduh, jurusannya apa tuh Kak? Mana tahu ada yang kepo kan pendengarnya. Oh, aku dari jurusan Psikologi Angkatan 2019. Waduh, keren-keren. BTW Kak, sebelumnya aku kepo nih, kira-kira selama berapa bulan nih di Kompas di ES, gimana nih Kak? Ada suka duka, bisa cerita sedikit dulu tentang ES di Kompas? Waduh, kalau suka dukanya banyak sih. Kayaknya lebih banyak sukanya juga. Soalnya Waduh, itu eh, teman-temannya itu juga asik gitu. Kalau dukanya itu mungkin gara-gara pandemi ini sih ya. Jadi kayak kurang interaksi juga gitu. iya emang pandemi ini tuh emang menyusahkan banyak orang banget ya. Kita yang harusnya bisa berdiskusi bareng, kita bisa tukar-tukar pikiran jadi ada agak susah gitu karena online, dan kadang kan kalau online harus butuh kuota, belum lagi internet connection yang buruk, emang ya kurang kurang asik kalau namanya tuh online. Oke deh, mungkin kita bakal langsung aja ke diskusi kita hari ini. Kita bakal ngomongin tentang bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Jadi kan di bulan-bulan Maret April ini kalau kita tahu lagi banyak banget ya bencana alam. Pada awal bulan April ini ada bencana banjir di teman-teman kita yang ada di NTT, terus juga tadi kemarin ada sempat gempa di Malang juga. Nah, kira-kira nih sebagai kepala divisi ES, tanggapan kakak tuh apa sih soal bencana-bencana alam kayak gini? Ya, sebenarnya itu dari BMKG sendiri udah memperingatkan bahwa awal tahun 2021 kemarin diperkirakan akan terjadi bencana hidrometeorologi, yaitu badai siklon tropis. Nah, pengaruh dari badai siklon tropis sendiri tidak hanya intensitas curah hujan jadi lebih tinggi, namun juga kelembapan udara serta kecepatan angin yang jauh lebih ekstrim daripada sebelumnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan Indonesia ini mengalami banyak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, serta curah hujan ekstrim di hampir seluruh daerah di Indonesia. Selain itu juga, Indonesia itu juga dijuluki sebagai Ring of Fire, akibat dilewati oleh lempeng-lempeng tektonik sehingga menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, serta bencana alam lain akibat pergeseran lempeng tersebut. Gitu. Kan kata Mbak ini kalau di Indonesia karena letak geografis kita, jadi bencana alam itu tuh sering terjadi dan bisa terjadi kapan aja. Nah, kira-kira nih dari Mbak Alvina tuh tahu nggak sih pemerintah tuh kira-kira udah pernah nggak sih kayak ada semacam
cari cara untuk penanggulangan bencana alam gitu? Karena kan tadi udah sempet diprediksi juga kan sama BMKG. Nah, kalau setahu aku itu ya, dari pemerintah sendiri itu sebelum terjadi bencana atau upaya preventifnya itu kayak udah menyiapkan badan penanggulangan bencana itu, udah diadain pelatihan-pelatihan. Serta kalau di daerahku itu, jadi Mhm. pemerintah setempatku itu udah menyiapkan kayak pelatihan tangga bencana jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kayak udah menyiapkan tempat posko pengungsian supaya nanti pada saat terjadi bencana itu korban bisa langsung ditempatkan ke tempat yang jauh lebih aman. Terus selain itu juga pemerintah itu juga sudah menyiapkan seperti upaya-upaya untuk susur sungai. Jadi itu untuk menangani adanya kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kondisi-kondisi yang apa berpotensi bendungan itu bisa jebol seperti itu. Menarik juga ya. Berarti kayak, di beberapa daerah apalagi yang rawan bencana itu udah ada pelatihan-pelatihan, menarik, aku baru tahu loh ada hal-hal kayak gitu. Tapi kira-kira, itu ngapain aja ya kayak kegiatannya? Terus kira-kira nih, kegiatan itu tuh buat semua keluarga kah atau ada range umurnya gitu? Kalau pelatihannya sendiri itu setahu aku ada dari, petugasnya sana sendiri sih, Kak. Petugas yang udah dipilih sama pihak, pemerintahnya sendiri. Jadi itu kayak kasih pelatihan soal gimana cara bangun tenda, gimana cara evakuasi warganya, seperti itu. Sejauh yang aku tahu, seperti itu sih, tentang cara evakuasi korban. Tapi kalau untuk warga di daerah situ kayak dikasih pelatihannya gitu nggak sih, Kak? Apa kayak hanya pure dari volunteer-volunteer ini? Kalau dari daerahku sendiri, itu pure dari volunteer-nya sendiri. Jadi kayak warga-warga sekitar sini tuh nggak dikasih sosialisasi gitu sebelumnya. Cuman kan karena daerah sini itu kalau musim seperti ini biasanya kan juga rawan terjadi banjir ya. Jadi kayak Mhm. udah terbiasa gitu, kayak udah, oh kalau misal terjadi banjir kayak udah survival sendiri gitu, apa yang harus dilakuin, seperti itu. Oke, menarik banget ya, Mbak. Jadi, karena aku sendiri kebetulan nggak pernah ya, merasakan bencana alam langsung kayak gitu. Cuman kayak bencana alam seperti yang ada di NTT kemarin yang, itu kan bener-bener udah menelan korban, terus, rumah-rumah juga banyak yang rusak karena akibat banjir itu. Itu tuh kira-kira penanggulangannya itu dari pihak-pihak berwajibnya itu ngapain ya? Atau mereka diarahin seperti apa? Itu kira-kira Kakak tahu nggak ya, Kak? Nah, kalau kasus di NTT kemarin itu kan, banjir bandang. Jadi banjir bandang itu sendiri kan nggak tahu ya kapan terjadinya, dan itu pun terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin masyarakat sendiri juga kayak belum prepare gitu, kalau misal akan terjadi bencana banjir bandang, seperti itu. Nah, kan tadi kita udah dengerin nih solusi-solusi dari pemerintah, terus kayak kenapa bisa terjadi. Nah, dari ES sendiri nih, ada nggak sih kayak, eee, cara-cara ES atau mungkin solusi-solusi dari ES sendiri yang, bisa menjelaskan tentang, gimana sih mungkin survival-nya kah, atau tentang bencana alamnya kah? Oke, jadi bencana-bencana tersebut sebenarnya juga tidak dapat diperkirakan ya datangnya kapan, tetapi kita memang lebih baik mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengantisipasi kerugiannya. Kalau solusi sendiri dari ES dan teman-teman waktu itu pernah melakukan penanaman pohon di Gunung Pundak. Tujuannya waktu itu untuk menjaga kelestarian alam, karena di Gunung Pundak terdapat banyak pohon yang sudah ditebang dan tidak diganti dengan pohon yang baru. Jadi teman-teman dari Kompas waktu itu inisiatif buat melakukan reboisasi di daerah tersebut. Lalu waktu itu ada juga proker jelajah budaya punya OA. Jadi teman-teman dari Kompas itu datang ke Ranupani dan bersosialisasi dengan beberapa warga sekitar yang menjelaskan mengenai larangan menebang pohon di hutan sembarangan, kayak semacam local wisdom-nya mereka gitu. Terus selain tindakan
prabencana yang dilakukan Kompas tadi, bisa juga nih dengan teman-teman itu tidak merusak alam itu sendiri, seperti misalnya tidak menebang atau merusak hutan, tidak membuang sampah sembarangan, serta bisa juga dilakukan untuk mengantisipasi dari diri sendiri dengan tidak bepergian ke tempat-tempat yang rawan longsor saat musim penghujan seperti ini. Sedangkan untuk tindakan pasca bencana bisa dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa sampah atau barang yang terbawa arus. Selain itu juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu korban-korban terdampak bersama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang tersedia. Karena pastinya mereka juga membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu dalam menghadapi bencana yang datangnya bahkan belum dapat mereka persiapkan sebelumnya, seperti itu. Oke deh, keren-keren jawabannya. Nah, ini nih yang bakal bikin podcast kita agak sedikit berbeda nih sama podcast-podcast kita di episode-episode di tahun lalu ya. Jadi di episode ini kita bakal buka pertanyaan dari teman-teman kita yang calon anggota muda angkatan 15. Nah, ini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih, dan pertanyaan lumayan menarik ya yang masuk-masuk aku. Nah, pertanyaan pertama nih, langkah-langkah apa aja sih Kak yang harus kita lakuin kalau tiba-tiba terjadi gempa? Biar kita prepare gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba ada gempa, ngapain aja nih? Kita harus ngapain aja? Oke, kalau versi dari aku, kalau teman-teman itu lagi ada di dalam ruangan, kalian cepat-cepat keluar, cari tempat yang lapang dan jauh dari bangunan, pohon, atau tiang. Hal itu untuk menghindari jika sewaktu-waktu bangunan tersebut ikut roboh. Nah, kalau misalnya kalian lagi berada di dalam gedung, usahakan jangan pakai lift, tapi pakai tangga darurat, atau bisa juga kalau nggak sempat keluar, kalian bisa berlindung di bawah meja yang kokoh, untuk menghindari kemungkinan ada puing-puing bangunan yang jatuh. Lalu, kalau kalian berada di jalan, sebisa mungkin kalian hindari jangan melewati jembatan atau jangan parkir di samping bangunan, tiang, atau pohon sepanjang jalan itu. Lalu, kalau kalian nih kebetulan pada saat itu sedang liburan di pantai, kalian cepat-cepat menjauh dari area tersebut karena gempa itu dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Kalian bisa langsung gas ke tempat yang lebih tinggi yang ada di sekitar pantai tersebut. Mungkin itu sih hal yang penting dan harus diperhatikan pada saat terjadinya gempa versi aku. Nah, keren banget, saran-saran dari Kakak. Cuma nih, aku sering banget dengar kata-kata ini kalau ada terjadi bencana alam itu nggak boleh panik. Nah, kebetulan kemarin waktu gempa di Malang, aku juga lagi ada di Malang kan, Kak, dan pastinya ya aku sendiri pasti panik gitu, karena ya gimana nggak takut tiba-tiba terjadi gempa, terus pikirannya udah ke mana-mana gitu. Kira-kira dari Kakak sendiri nih, ada saran nggak sih gimana caranya bikin diri kita itu tenang biar nggak panik gitu? Kalau dari aku panik sendiri itu udah kayak bawaan gitu ya, apalagi saat kita dihadapkan pada suatu peristiwa yang itu tuh, kalau dari aku sendiri panik itu udah wajar ya, dialami oleh setiap individu, karena kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang itu menakutkan atau sesuatu yang baru dan itu sifatnya kayak asing bagi kita, itu wajar sih kayak tubuh itu ngerespon sesuatu, kayak tubuh itu panik gitu loh. Gimana sih? Pasti secara refleks bakal ada terasa gitu ya, Iya, kayak lah, kaget gitu. bener. Nah, kalau terjadi bencana itu ya jangan panik aja gitu. Karena kalau kita cuman panik terus kita nggak bertindak apapun, itu kan pada akhirnya juga akhirnya membahayakan diri sendiri gitu kan. Panik itu nggak apa-apa, tapi selain Produktif panik, ya. ya kalau udah terjadi seperti itu, kita nggak bisa cuman panik terus berdiam diri kayak bingung gitu. Kita harus sebisa mungkin untuk segera apa ya namanya menyelamatkan diri sendiri seperti itu. Keren keren. Terus kalau misalnya nih, jika terjadi bencana alam, itu tuh
Misalnya kita lagi di sebuah grup atau misalnya kita lagi kelas di kampus atau sedang ada di rumah, itu kita lebih mengutamakan keselamatan kita dulu, apa lebih baik kita mengutamakan keselamatan bersama? Karena aku sering banget nih dengar ada perbincangan, utamakan keselamatan pribadi dulu, tapi ada yang bilang juga kalau keselamatan orang lain juga penting, jadi kita harus juga mikirin orang lain gitu, Kak. Gimana tuh? Eee, nah, yang paling penting itu menurut aku keselamatan diri sendiri terlebih dahulu ya. Kalau kita udah selamat, kita bisa baru mikir gimana caranya biar bisa ngebantu orang lain. Karena kalau kita sendiri nggak mikirin diri kita sendiri, emang siapa lagi yang mau mikirin kita, seperti itu. Kalau kitanya udah selamat, kita bisa, mikirin cara gimana biar bisa bantu orang lain, seperti itu. Oke deh, keren keren. Oke, pertanyaan kedua, ini juga lagi-lagi dari anggota muda, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor? Mungkin yang udah pernah terjadi aja kali ya, itu gimana tuh, Kak? Kebetulan kemarin sejumlah daerah di sekitarku juga terkena bencana banjir. Apalagi ini musim penghujan ya, jadi rawan banget terjadi banjir. Sejauh yang aku lihat dari daerahku, pemerintah setempat itu seperti yang tadi udah aku jelasin juga, udah menyiapkan pelatihan tenaga bencana jauh-jauh hari sebelumnya. Terus udah nyiapin posko pengungsian juga. Selain itu, kalau saran dari aku, pemerintah itu diharapkan lebih perhatian lagi terhadap dam atau bendungan yang ada di sekitar sungai. Karena yang aku lihat kemarin itu, pada saat terjadi banjir, banyak bendungan yang jebol. Dan itu menyebabkan volume air banjir menjadi bertambah. Selain itu, bendungan yang ambrol itu juga menyebabkan bangunan di sekitar bendungan juga berpotensi tergerus derasnya arus air. Seperti itu, mungkin pemerintah bisa fokus untuk memperbaiki hal tersebut. Kalau untuk menangani longsor sendiri, biasanya pemerintah itu mengadakan realokasi wilayah. Jadi, eh, bangunan-bangunan yang berada di daerah rawan gempa itu biasanya dipindahkan. Seperti itu. Itu memerlukan dana yang besar sih, tapi kayak itu satu-satunya jalan supaya bangunan yang ada di daerah situ tidak terkena dampak dari longsoran seperti itu. Oke deh, terus kita bakal lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Penyebab banjir di NTT itu apa sih, Kak? Kok sampai menimbulkan banyak korban jiwa? Terus gimana cara pencegahannya? Gimana tuh, Kak? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi banjir di NTT itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi akibat adanya badai siklon tropis Saroja. Nah, badai ini itu menyebabkan curah hujan ekstrim di wilayah Nusa Tenggara hingga akhirnya menyebabkan terjadinya banjir bandang. Nah, karena banjir bandang ini itu sifatnya juga tidak bisa diprediksi kapan terjadinya dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Jadi untuk pencegahannya itu mungkin bisa dilakukan dengan uh, melakukan susur sungai untuk menemukan kondisi-kondisi tertentu untuk antisipasi, misalnya memeriksa kebocoran pada bendungan seperti itu. Karena kalau di data kan kalau banjir sendiri itu pas yang terjadi di dataran rendah itu pasti berasalnya dari sungai seperti itu. Jadi yang perlu upaya preventif untuk menghindari banjir bandang itu bisa dilakukan dengan uh, mengawasi kondisi-kondisi di sekitar sungai seperti itu. Oke oke. Lanjut ke pertanyaan keempat, banyaknya bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021, salah satunya adalah bencana tanah longsor yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Nah, gimana hal itu bisa terjadi? Terus kenapa sih bisa terjadi di banyak tempat pada selang waktu yang berdekatan? Gimana, Kak? Ya, jadi faktor yang bisa kita amati yaitu karena memang kita sedang memasuki musim penghujan. Seluruh wilayah Indonesia kan sedang terkena dampak angin muson barat ya, jadi hal itu Mhm. merata. Itu sebabnya kenapa bencana bukan hanya tanah longsor saja, tapi juga banjir banyak terjadi belakangan ini.
karena curah hujan ekstrim secara merata akhirnya menyebabkan tanah longsor dapat terjadi di berbagai tempat dalam waktu berdekatan. Selain itu, bisa disebabkan karena kurangnya penahan tanah di lereng curam. Akhirnya tanah itu dari atas langsung terjun ke bawah dan meluluh lantahkan segala sesuatu yang ditimpa oleh longsoran tersebut. Seperti itu. Oke deh, berarti emang bencana banjir itu sering banget ya terjadi di apalagi awal-awal tahun karena sering banget kan musim penghujan di hampir seluruh wilayah di Indonesia kayak gitu. Nah, cuman kenapa sih Kak kalau banjir biasanya kan, ya udah gitu loh banjir yang menelan korban tapi mungkin nggak sebanyak yang ada di NTT. Nah, kira-kira kenapa sih Kak yang di NTT yang tahun ini tuh agak sedikit bisa dibilang berbeda dan sedikit ekstrim ya karena sudah memakan korban terus merusak banyak fasilitas umum juga, itu kenapa tuh, Kak, kira-kira bisa, sedikit ekstrim tahun ini? Ya, karena sejauh yang saya tahu, karena pada akhir-akhir ini, seperti yang tadi saya sudah bilang, BMKG itu sudah memprediksi adanya badai siklon tropis. Karena curah hujan yang tinggi, lalu karena mungkin kurang upaya preventif atau hal tersebut tidak pernah terduga sebelumnya akan terjadi tentang banjir bandang itu. Jadi kayak upaya penanggulangannya juga kurang. Jadi hal itu banyak menelan korban jiwa seperti itu. Kalau mungkin Mmm. daerah tersebut rawan sudah sebelumnya itu rawan terjadi banjir, mungkin pemerintah bakal lebih melakukan upaya penanggulangannya itu lebih lebih ketat lagi seperti itu. Oke deh. Oke deh, berarti setidaknya, dari BMKG sendiri udah sempet mengantisipasi ya kalau, bencana ini berpotensi terjadi. Oke deh. Sekarang kita langsung lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir, menyangkut dampak bencana alam terhadap kerusakan alam. Jika kita mengambil perspektif yang kontradiktif, apakah bencana alam bisa memperbaiki lingkungan? Jika bisa, ada contoh konkretnya nggak, Kak? Baik, kalau kata orang lain kan di setiap kemalangan pasti ada hikmah tersembunyi yang dapat diambil. Nah, bencana alam tertentu tidak selalu berdampak negatif, pasti ada dampak positifnya. Misalnya, dengan terjadinya bencana alam itu bisa menambah kewaspadaan, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah dan masyarakat umum. Selain itu, dengan adanya bencana mampu memunculkan inovasi baru terkait penemuan-penemuan teknologi untuk memprediksi serta menghambat kemungkinan bencana tersebut bakal terjadi lagi. Jika bagi lingkungan sendiri, bencana alam itu sebagai pembentuk, yang artinya alam mulai mengalami perubahan pada ekosistem yang baru. Misalnya saat terjadi gunung meletus, abu vulkanik itu menyebabkan daerah sekitar menjadi lebih subur. Terus banyak pasir serta barang mineral naik ke permukaan gitu. Terus kalau gempa bumi juga dapat memunculkan daratan baru serta perluasan pantai. Seperti contohnya itu gempa Lombok kemarin itu menyebabkan daratan naik 25 cm dan itu menyebabkan garis pantai menjadi lebih maju seperti itu. Oke deh. Kira-kira ini aja nih Kak yang bakal kita ngomongin sampai episode hari ini. Nah, menarik banget ya diskusi kita hari ini. Jawaban-jawaban Kak Alvina juga sangat-sangat insightful juga, mulai tadi dari kasih penjelasan kayak ternyata ini tuh udah diprediksi loh dari jauh-jauh hari sebelumnya oleh BMKG kalau terjadi bencana banjir, contohnya di NTT kemarin itu sudah diantisipasi juga. Terus penjelasan kayak gimana sih cara kita bisa survive dari bencana dari bencana gempa, dan juga kasih tips and trick gimana caranya, terus juga, gimana caranya biar gak panik saat terjadi bencana gempa, kayak gitu. Nah, kira-kira nih, karena udah di penghujung acara, kira-kira Kakak ada closing statement nggak nih? Atau mungkin mau kasih pesan-pesan buat teman-teman Mbak, atau keluarga juga mungkin yang ada di rumah? Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa jaga keselamatan, apalagi di musim yang banyak terjadi bencana seperti ini.
terus jaga juga keselamatan diri sendiri, orang-orang sekitar, dan terutama orang-orang tersayang kalian. Dan jangan panik, boleh panik, tapi kalian harus tetap menjaga keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Tuh, stay safe semuanya. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Kak Alvina yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Semoga sukses ke depannya dan semangat buat menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Kompas kayak gitu. Nah, buat teman-teman ini sudah menjadi ujung episode hari ini. Tenang aja, kita bakal ada beberapa episode juga dong. Kita juga ada beberapa episode menarik ke depannya. Nggak hanya kita ngomongin topik yang sedikit menarik dan juga mungkin insightful. Kita juga mendatangkan beberapa narasumber-narasumber yang juga menarik-menarik juga nih. Nah, tungguin aja kalau kalian kepo. Nah, buat teman-teman juga bisa banget buat subscribe channel YouTube kami, yaitu Kompas OA dan ES, serta follow juga Instagram kami, Kompas _OA _ES, dan juga Twitter kami, @Kompas_OA dan _ES, kayak gitu. Oke deh, terima kasih teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga kalian stay safe dan aman-aman aja di rumah. Semangat untuk kalian yang sedang beraktivitas. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa.